Para wali murid
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kula diparingi tugas kalian panitia jumlah dawa. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kamu miliki, teruslah mengaji dan belajar untuk meningkatkan diri. Wis nyateng sinau nggih. Wis mbuh apa mula lajeng kula gawe dua materi sing siji judule ilmu ku mung sithik. Ilmu saya hanya sedikit. Ya terus kepiye sithik? Sing kurang. Oh iya, lek kurang berarti ngaji bener lan sak piturute. Ning sadurunge kita juga perlu belajar sing darani ilmu ki apa. Ilmu ki apa ya rakyat sithik-sithik perlu kita belajar. Ilmu itu apa? Nah, ilmu itu apa? Jadi dua nanti. Pendek-pendek gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo disiapkan penggalih lan sak piturutipun. Perkara tayangane cilik lan sak piturute bukan salah Bunda mengandung, salahe kuwi. Ilmu dong-dongi apa sih? Nah, go sakniki bismillahirrahmanirrahim sinau. Ilmu bisa tembung ain lam mim. Kata kunci tiga ini ain lam mim menjadi ya'lamu ilman mualliman muallimin dan seterusnya. Ala alima kata dasarnya ini ngerti, nyadari, atau memahami sesuatu. Ilmu itu ini perlu diketahui. Saka tembung ain, lam dan mim. Ain, lam, mim. Jadi ain, alimah tadi seluruh kalimat, kata-kata. Ada ilmu, ada alamat, ada pengalaman. Bahwa yang itu semua bahasa Arab sesuatu. Alamat itu loh, alamatnya itu sebetulnya seakar kata dengan ilmu. Seluruh kalimat yang berakar dari huruf ain, lam dan mim aslun yadullu ala asri wa alamatin. Huruf ain, lam dan mim ini ilmu tadi menunjukkan makna tanda dan kejelasan. Mula ilmu itu ya tanda, alamat itu ya tanda dan kejelasan. Duwe ilmu itu duwe tanda, duwe kejelasan, tanda-tanda, alamat, duwe identitas tempat rasa itu. Pengalaman itu ya tanda rasa itu. Oh, terus ana Jawa ngarani ilmu titen, niteni, neroki. Karena memang ilmu itu dasarnya adalah tanda-tanda dan kejelasan. Maka istilahnya ada pengalaman. Ada alamat ain, ini bukan ain, ngalamat aslinya. Nah, dari situ keduanya mengandung arti penanda dan kejelasan. Nah, ilmu itu penanda dan alamat. Jadi ilmu itu ngalamat. Ya, terus para ulama definisikan barang ilmu piye? Ma'rifatun mutayakkanahu tuqabilu wa bihi. Ya kuwi ilmu ada pengetahuan yang jelas sesuai kenyataan. Sesuai kenyataan lho. Lek 4 tambah 4 8. Itu kenyataan. Kalau air mengalir dari atas ke bawah, kenyataan. Ilmu. Tapi menjadi ilmu bukan sekedar pengetahuan, tapi kemudian menjadi sistem kan itu. Atau berdasarkan dalil. Jadi ilmu itu bisa terbentuk dari kenyataan, bisa terbentuk karena dalil. Contohnya surga itu kan tidak ada kenyataan, kita tidak dapat memverifikasi. Terus, tapi kalau 5 tambah 5 dapat kita verifikasi 10.
ilmu itu diawali dengan bertanya, ilmu apa tuh? Wih, misalnya kayak gitu. Ilmu itu menjadikan sesuatu jadi jelas. Jadi dengan ra ngerti, ada yang bingung, yang baru ngerti jadi jelas, jadi ilmu. Main gitu, mau cedak anu misalnya, mau cedak pabrik pedari. Beda dengan mengatakan sebayu RTE dan seterusnya. Beda lagi, lebih jelas ketika disebut dengan jelas dibanding hanya mengatakan dekatnya pabrik pedari. Ya kan? Itu yang jarang jelas. Mula untuk jelas ini mau. Untuk gawe jelas supaya sesuatu jadi jelas terus sama alat-alat ono lem ada dongeng itu dongeng untuk jelas. Al ilmu huwa sifatun yungkasifu bihal ma'lum. Diarani ilmu itu adalah sifat yang dengannya sesuatu yang diketahui jadi jelas, jadi cetok. Maka ilmu itu memiliki fungsi deskriptif, eksplanatif. Pakai kurang asli, eksplanatif. Ilmu itu deskripsikan, itu sih diarani apa jenenge tadi ini. Jadi eksplanatif itu berasal dari deskriptif dan seterusnya. Jadi ayo jadi ngerti, jadi dong itu diarani ilmu. Al-ilmu idraku syai' bi hakikah itu. Ilmu adalah pemahaman terhadap sesuatu sesuai hakikatnya sebenarnya. Sudah tadi, ilmu bukan sekedar pengetahuan tetapi mengetahui esensi. Jadi, wong golek mula ana istilah luru, wong Jawa ngarani luru ilmu. Basa Arabe thalabul ilmi. Kata thalab itu artinya mencari. Jadi ilmu itu kayak wong naik itu mau golek emas itu kan mencari itu. Jadi apa ini bahasa apa ini lali apa sini? Kalau golek emas itu mendulang itu mencari, dia aktif mencari. Dan meskipun sak tembok ini isine pasir semua, tetapi nanti emasnya nggak sebanyak itu loh ya. Jadi mau golek emas itu masih sekarung atau masih pasirnya sekarung itu digini-giniin apa tadi didulang itu kok tekan emas orang sekarung sedikit, tapi yang sedikit itu tuh mahal. Sama kalau begitu golek ilmu itu ya macam-macam, ya ono seneke, ono coklate, ono iki semua ini menyertai. Tetapi sebetulnya yang Anda cari itu bukan ini apa emasnya kan gitu tadi itu. Udah maksudnya Reng, betul deh. Jadi wong ngaji wi, yo ono itu kotak infak, ono macam-macam. Tapi yang saya cari bukan itu, yang saya cari adalah emasnya, ya gitu. Intinya, mula disebut al ilmu idraku syai' bi hakikah. Ilmu adalah pemahaman terhadap sesuatu sesuai hakikatnya, bukan speknya, bukan kategorinya. Mencari ilmu itu seperti mendulang emas. Coba dile-ile awake dhewe dadi dong itu butuh berapa lama? Anak kecil itu diarani 5 kali 5 itu 25 itu butuh waktu untuk bisa mengaitkan kata 5 dan kali dan 5 itu butuh waktu lama, enggak seketika. Ya itu ilmu yang kayak gitu. Jadi kalau begitu kita itu sudah punya pengalaman banyak, belum tentu jadi ilmu. Tetapi melalui proses yang panjang, pengalaman itu bisa jadi ilmu. Nanti akan tunjukkan. Nah, tapi ilmu itu kayak gawe omah disebut dengan konstruktivisme. Jadi para ilmuwan itu merumuskan bahwa ilmu itu sesungguhnya adalah hasil konstruksi aktif, pengalaman, pengamatan, refleksi, dalil, dan seterusnya. Contohnya apa? Contoh-contoh nanti ya, kelihatan nanti. Ada contoh, Pak. Giling-giling, Pak. Pokoknya gawe
golek ilmu itu kaya wong gawe omah mengkonstruk itu lek sing anu itu sinaune adalah ilmu konstruktivisme. Kalau belajar ini penting. Innamal ilmu bita'allum wa ilmu. Sebenarnya ilmu diperoleh dengan belajar dan melalui proses biasa, tidak ada. Ilmu itu adalah hasil proses. Dan ini penting, ilmu itu cahaya. Jadi dalam bahasa spirit insight. Jadi ilmu itu menungui. Jadi tidak ngerti jadi ngerti. Biasanya itu al ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Ilmu itu cahaya yang dipancarkan ke dalam hati. Qalb sebetulnya. Qalb itu bukan hati sebenarnya. Qalb menuai hati. Al ilmu nurun. Ini bahasa Indonesia golek ilmu kuwi nurun. Tegese nyetek. Bahasa Indonesia. Al ilmu cahaya. Mula semakin berilmu semakin ada, semakin jebar saat itu. Nah, ilmu cahaya sudah. Ini al ilmu nurun wal huda wal jalur. Nah, ilmu ada cahaya dan petunjuk. Hudu kuwi ada kegelapan dan kebudayaan. Ini bener nih. Orang ngerti kita berkah. Orang ngerti radon tenan itu. Jadi misalnya wong aku ki ra yakin salat ki apa. Lah itu ya aku ya buta tenan salat ki apa. Wong kok gak koncentrasi dulu ngopo. Wong urip bisa penting apik karo toko. Ya kan lho, banyak lho omongan saya ini tidak asal lho. Saya kira kan wong lho. Jadi salat ngopo kok dadak adoh-adoh. Kok dadak jengkat-jengkit. Wong-wong urip iki sing pokok kuwi nyambut gawe bener. Urip serawung bener, omah-omah bener, wis cukup kok dadak kon salat. Wong kok ngantek sampean nerangke salat ku wajib banget nanti. Sebab apa? Dia dalam kegelapan. Mula lek sampean dikandani pas angel kae pas gelap, pas peteng itu. Dan gelap ini jangan khawatir, sering menimpa kita. Lalu gelap ini lah harus itu kan berpadang. Nah, betul klik-klik lumayan. Nek Gusti Allah itu Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung bagi wong iman. Terus kanthi ilmu Gusti Allah nyelametke wong dari peteng nang padang, dari sempit ke jelas. Surat apa itu? Al-Baqarah 257. Allah diwelas karo wong iman. Nuntun wong iman ki mau metu saka peteng ke pencerahan dengan ilmu, yaitu dengan ilmu sehingga dia dan seterusnya. Terus tak lupati anak dulu ilmu ini penting untuk diketahui. Secara umum para ulama berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Bukhari nomor 48 nego aku iku juru para ulama juru Muslim oleh ngono yang untuk telu al ilmu yusahhikul ibadah wal ilmu alladzi yusahhikul aqidah wal ilmu alladzi yusahhikul qalba. Ana telung bidang ilmu yaiku ilmu ibadah kanggo menjaga kesahihan ibadah supaya ibadah bener ora nyimpang. Nomor loro ilmu sing wajib digoleki jenenge ilmu kanggo njaga akidah supaya tidak nyimpang. Lah wis duwe dua ilmu itu perlu ilmu gunata lan mensucikan
ilmu ladzi yuzakkil qalba. Kira-kira ngene iki. Ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akal. Jadi Islam itu ngono kuwi. Kita punya akidah tok ora dilakoni ra syariah kuwi ya mung kebatinan. Nilai wong syariah tok tanpa akidah itu ya ngawur. Ning akidah tok syariah sama akidah sama syariah tok tanpa akhlak itu ya dadi wong Islam yang enggak berakhlak. Jadi maka kita nggone telu perkara kuwi pelan-pelan. Nah, dah itu saja. Terus tadi judulnya yang diminta Bu Prakti adalah ilmuku ki mung sithik. Lho kok mung sithik? Lah padahal urip itu butuh apa itu namanya? Butuh permasalahan yang banyak. Padahal ilmu saya sedikit. Oh tidak Pak, ilmu saya sudah banyak. Saya sudah pengalaman. Saya sudah ini dan seterusnya. Sithik ini bisa sama maknai relatif. Jen aku sithik tenan. Ning iso uga sampean bantah. Kula niku kira napa Pak? Pun pengalaman. Pun teng mriko-mriko oleh kula ngaji. Dan seterusnya. Monggo, silakan. Tetapi mari kita lihat piye Islam membimbing kula lan panjenengan sami. Nah, coba saiki iki digatekke. Iki ana wong loro matane ditutup kon adu pukul nah kon adu pukul nah ini mata ditutup sing dibuki malah basite dan sudah tahu ini ya kebuki. Nah, dan ini contoh yang paling bagus. Jika sampan pas pemilu kemempengan lemu dukung A, dukung B. Saking kempengen dilangi padu, padahal sampan kepukul sing mukul kudu lawan sampean dalangi. Begitu juga sama demo. Ngamuk wae. Jadi bisa bayangin aja, contoh. Dari ini ya. Tak dulu sing ngedu aku anune aku wasite kok. Aku dalangi kok. Gayeng, soalnya orang aku orang gayeng, lah malah si duduk bareng baru mukul. Inilah kehidupan. Dan kita tanpa sadar sering berada di posisi ini akhir-akhir ini. Sering duduk, taruh sak bodoh-bodoh konco. Kalau di bentino padu kita ini, karena ini gayeng. Dan siapa? Dalang ini punya pekerjaan. Terus ini sing didu kaya awake dhewe masyarakat ngono. Lah salah kok belum didu. Nah, mulane ngaji. Jika kau merasa orang lain adalah lawan, maka beginilah jadinya akan lebih. Ini mergo awake dhewe ora paham gimana. Nah, itu ya. Kembali, ilmu ngomong sithik ya pripun? Kemutan iki. Lah ilmu kula bekasi sithik monggo sampean maknai apa kata sithik itu? Sithik itu betul-betul yang masih sedikit atau sithik urung gathuk. Monggo nanti karena penggaduhan ilmu itu bab lain. Maka kunci nomor 1, never stop learning. Jangan berhenti belajar. Jangan pernah berhenti mengaji. Karena Gusti Allah sebacut wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu manusia diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sithik. Asal muni sithik Gusti Allah itu dhewe. Oh berarti ya memang sithik tenan. Mulai uangnya ya tetap akeh sithik dibanding dengan yang lebih banyak. Maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini apa namanya? Kalimat bijak apa namanya? Kalimat bijak itu apa? Bukan hadis, kalimat bijak. Ya semoga itu. Nasihatlah. Utlubul
Utlubul ilma golek ilmu, luru wong ilmu sing bener basa Jawa tapi luru wong ilmu saka bandulan tumekane kuburan. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga yang mula sering saya tegaskan, saya eling-eling, saya itu niatnya memang begitu beneran ini niat saya berangkat ke Jogja dulu sekolah. Mula ketika kemudian saya di Jogja itu tidak saja sekolah, kemudian dapat pekerjaan, dapat bojo, lan sapi turute oleh ayah saya dilirik, oleh bapak itu dilirik, supaya saya tidak mengubah niatnya ya kuwi tolabul dari tekan Jogja itu sampai Jawa Timur itu golek sekolah, golek ilmu. Lah hingga sekarang gak pegang. Saya pegang. Saya di sini itu mencari ilmu. Bahwa itu bojo, itu anak, itu baten. Karena nggone iki mau wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Sedikit. Kuncine mau siji, never stop learning. Buat kadake la tatawaqqaf anit ta'allum fal ilmu nurun. Nah, ilmu nurun lagi. Yahdid tariqa kulla yaumin. Jangan berhenti belajar setiap saat karena ilmu adalah cahaya yang membimbing jalanmu setiap hari. Lha ngono kita hidup sehari-hari pakai ilmu atau pengalaman. Nah, biasanya kita memakai habit atau kebiasaan tanpa ilmu. Apa bedanya? Nanti kan tuh. Oh, supaya kita bedanya sedikit. Saya pernah mengajari, bukan mengajari sengaja sebetulnya, tapi kebetulan bojo saya itu tak boncengke. Nah, coba sekarang yuk sing dibojo, boncengke bojo itu apa? Biasa, akhir wong yo boncengke bojone to. Bedanya apa? Istimewanya di mana? Nah, kula diboncengke bojo kuwi biasa mawon. Dan itu umum, bisa jadi jenengan juga merasa seperti itu. Ning bojo saya elingke, lho. Lah kok iso biasa? Mosok boncengke bojo kok biasa? Lalu tak jelaske, lek ngono, lek biasa, sesuk aku tak goncengke Yuni sing ben goncengke Yuli sok ben goncengke Yeti sok ben kowe sok ben gonceng Joko sok ben apa bedanya? Ternyata beda. Boncengke lho, bojo kalau bukan bojo itu beda banget. Pertama, sing tak boncengke bojoku. Aku ayem, bojoku ayem, sing nyawang kuwi ayem. Bareng ki sesuk aku bonceng Yuni. Sesuk hari Senin bonceng Yuni. Hari Selasa bonceng Yuni. Sampai sing weruh ning sawah, batin lho. Mana aja kok bonceng itu bun aja. Coba, gimana? Enggak enak kan? Nah, curiga. Pasti gak enak. Loh, kalau begitu pasti ada bedanya bonceng bojo sama bukan bonceng bojo. Kalau beda, inilah makna ibadah. Karena memang bonceng bojo itu ana ilmune jenenge ibadah. Lah, mula bojo kula dadi berbeda, padha-padha numpak motor, padha-padha bonceng bojo kuwi berisikan ibadah. Boncenge bojo, boncenge wong wadon umum. Tetapi bareng pakai ilmu baru berbeda. Jangan prakteknya kok. Zaman bonceng, aja bonceng bojomu. Bonceng wong liya. Ora usah ajeg kepara seminggu ping 3 ngono ae. Tanggo sampean praktek kok. Nggih ya? Iya, karena apa? Tidak nyaman. Loh, kosok baline yang mulai bonceng bojo kula ora ana wong itu batin itu gak ada. Wis nyaman saja. Bahkan nalikane aku liwat dhewe ditakoni, "Lha iku pundi, Pak?"
gitu kan, menunjukkan bahwa ini tuh sudah diridhoi oleh Allah. Itulah. Berarti lek ngono, boncengan karo bojo kuwi ibadah. Gampang. Ibadah itu gampang kok. Jadi Quran itu ibadah dengan cara gampang. Ono ning Sahih Muslim, ono ning Sahih Bukhari, ono hadis ceritanya kayak gini. Panjang itu ceritanya. Faja'a uskurun fawaqu ala harfin safinatin fanaqara naqratan aw naqrataini fil bahri faqala al-khadir ya Musa ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allahi illa kanaqratin hadzal usfuri fil bahri. Diceritani Musa, Nabi Musa itu sama Nabi Khidir, Khadir silakan naik perahu. Wong loro iki naik perahu. Nabi Musa karo Nabi Fajar uskurun, tiba-tiba datanglah manuk emprit. Uskur itu manuk kecil. Manuk emprit gowo kok sejenis itulah. Apa nek kono emprit gak ngerti ya, pokoknya manuk kecil ya, kudu gagak. Dan uskur itu manuk kecil. Tiba-tiba datanglah burung kecil hingga di tepi itu ngombe, mematuk-matukkan air, mematuk-matukkan cucuke ngombe 2 atau 3 kali patukan. Di laut tadi ceritanya perahu. Kemudian datang burung kecil yang mematuk-matukkan air di laut untuk minum dengan 1 atau 2 kali patukan. Cucuk-cucuk satu. Nah, Khadir seketika mengingatkan, hai Musa, faqala Khadir, ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allahi laka naqratin hadzal usfur fil bahr. Ketahuilah hai Musa, ilmuku karo ilmumu dadi siji. Kuwi jika dibanding ilmu Allah enggak sepiro, mung kaya seperti patukan burung di laut. Betapa sedikitnya. Itu yang maksudnya. Tapi mula tahu bahwa kula wae makna kecil sedikit itu sedikit apa? Sesedikit relatif, iso sedikit tenang. Karena sebanyak-banyak ilmunya Nabi Musa dan Nabi Khidir dadi siji kuwi mung setara dengan sepatukan sak cucukan air di laut. Betapa sedikit. Nah, nek ngono dari sini muncul ilmu akhlake. Ilmu akhlake oleh ngono ora ana kok wong iki sakbenane sing serta tahu. Tetep ana winates. Jen iku wis ditakdir Gusti Allah akidah. Nah, mengapa kok Khidir itu nasihati Musa? Tadi ada 2 nabi misalnya Musa sama Khidir itu, ini di surat Al-Kahfi itu, silakan dicari sendiri. Ngopo kok dadak Khidir itu nasihati Musa? Ceritanya itu Musa itu loh, pernah ditanya, wahai Tuhan, siapa orang yang paling berilmu? Siapa orang paling pintar di dunia itu? Lah kok Musa itu loh, tanpa sorobo-sorobo itu jawab, aku, anak, aku. Lah mula fa'atatallahu alaihi lam yuraddul ilmu ilaihi. Gusti Allah mencelanya karena dia tidak mengatakan bahwa ilmu itu milik Allah, tapi ngakoni duweke. Fa'atatallahu alaihi lam yuraddul ilmu ilaihi. Maka Allah mencelanya siapa? Musa. Karena Musa mengaku dirinya orang yang paling top berilmu. Ada 2 orang yang mengaku ilmunya top itu. Musa diiringi Gusti Allah, yang kedua adalah Qarun yang menjadi kaya. Wa ma utitu minal ilmi wa ma utitu illa min ilmi 'indi. Nah, itu. Jadi Musa kenapa diiringi oleh Khidir? Itu mergo Musa tahu salah. Dicela Gusti Allah, idlam yuraddu ilma ilaihi, kudune dia mengatakan subhanakallahumma la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah,
malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tak ada yang aku ketahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada. Nah, ilmu saya ki mau sithik lek ngono wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sungguhnya tidaklah kamu diberi ilmu kecuali mau sithik al-Isra. Nah, para malaikat pun ngaku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, ini mengembalikan namanya. Maha suci Engkau ya Allah, tak ada yang kami ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami di surat Al-Baqarah itu. Ini dongengnya surat ini sering diwaca lho. Sering diwaca ning rapate menyantol. Orang nyantol ilmu nih. Rapopo wis ben wong karang ngerti kok ya kan. Ning dongenge masyaallah, Quran itu sip. Lah mula ana sing ngaku ngene, kullama istattu ilman bijahli. Setiap aku tambah ngelmu, rasanya aku semakin sadar akan ketidaktahuanku. Kullama istattu ilman bijahli. Semakin aku tambah ngelmu, semakin sadar aku bahwa bijahli dengan kebodohan. Dan Allah ana tetembungan tambah sinau ki tambah kaya tambah orang itu memang dulu di rumahnya Imam Syafi'i kalimat itu Imam Syafi'i. Nah, kembali lalek yang ngomong sithik jur kon ngopo ajeng jur pripun iki ngaji pagi ini tuh wis cetha Pak ilmune sithik jur kon ngopo ngono kula niku jawaban jelas ojo leren raketan mungsa ayat, mung setengah ayat paribasan ning ojo berhenti ngaji. Wa mula Gusti Allah Gusti Kanjeng Nabi dawuh paman sarkatori kon yang sapa sing mangkat pengajian kanthi niat guru ngelmu. Tak balik dulu. Siapa berangkat berjalan menuju untuk mencari ilmu, neng pengajian kah, neng sekolah kah, neng kampus kah, neng opo forum apa jenenge workshop kalah sakti turute iku tidak ada jalan lain kecuali sahallallahu thariqan ilal jannah. Nah, niati ilmu itu dicari. Kalau tidak pernah berhenti belajar. Nomor 2, lek ilmu sithik jurkan ngopo? Nah, iki penting. Iki nasihatnya Abu Bakar. Akhlus ya jazika min hurul qalil. Ikhlaslah. Meskipun hanya sedikit ilmumu tapi mencukupkanmu. Jadi ilmu itu ikhlas. Ning aja salah. Orang ikhlas ilmu sithik ya wis pancen ikhlas aku ilmu mung sithik gak ngono. Sing dimaksud akhlus itu adalah ilmu yang sethithik kuwi landhesono ati sing ikhlas. Jadi ilmu yang hanya sedikit itu landhesono kanthi apa? Jiwa yang ikhlas. Ia jazika min hurul qalil. Ilmu yang sedikit itu mau mencukupi. Jadi pengertian akhlas di sini bukan kok ya wis lah wis ikhlas ilmu sedikit rasa sinau bukan itu. Maksudnya adalah ilmumu yang sedikit nyatane bukan sedikit landhesono kanthi jiwa ikhlas. Maka ia jazika min hurul qalil. Artinya sedikit itu mau mencukupkan. Meskipun hanya sedikit ilmu itu, tapi akan mencukupkan. Akhlus. Ini sebab nasihat dari Abu Bakar. Loro, wis aja leren sinau. Nomor 3 ikhlas. Nomor 4 apa? Aja leren sinau. Nomor 2 ikhlas. Nomor 3 iki. Ilmu yang sedikit tidak hanya ikhlas, tapi tambahno akhlakul karimah. Karena idza lam tuzayyin ilmaka bi karamah akhlaqi kana ilmu kaudara alaika min jahlika. Jika ilmu ra dikakeni akhlak, mbuh sepira ilmu kita seberapa ning ra disertai akhlak, bisa jadi ilmu itu
iku luwih bahaya bangane bojo. Jadi ilmu itu bisa membahayakan ketika ilmu itu tidak disertai akhlak. Mula ana pertembungan wong pinter minter. Nah, prakteknya nyata, saya bisa mencuri miliaran itu harus pakai otak. Apalagi jika saya mencuri triliunan itu harus pakai pinter, pakai ilmu. Nah, aku nyolong pitik cukup kendel karo nekat. Jadi kula kuncinya kuwi, arep dhewe kudu enggak pernah berhenti sinau, semangate, 2 ikhlas, 3 ya kuwi mau apa pakai tambahin akhlak. Berpapat, kita berpapat membuke. Lek iso lakukan pendalaman diri, nanti tak kasih contoh beberapa itu belum mati apa. Nah, salah satu alat kanggo meningkatkan, meskipun cara dunia aku iki mung duwe sendok ning iso manfaate akeh. Aku iki duwe ilmu sithik ning manfaate banyak, ngono maksudnya ngono kira-kira. Jadi ilmu kita sedikit kan, itu piye manfaatnya lebih luas. Salah satu alatnya adalah lek iso belajar atau mengenal namanya qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah adalah manifestasi praktis dari aksiologi ilmu. Wis rasa ngerti apa aksiologi itu apa? Itu urusan Mbak Nur Kalimah. Mbok tau sing ngomong aksiologi ilmu itu apa? Ning intine ialah agar ilmu itu menjadi lebih bernilai guna secara etis maupun praktis. Itu namanya ilmunya namanya qawaidul fiqhiyah atau dalil atau kaidah-kaidah khusus. Benra tambah bingung contohnya ini yo. Ini pengalaman ini semua orang sudah tahu, pasti sudah tahu. 5 kali 5 berapa? 25. Enggak usah pakai kan, sudah kecil. Tapi kalau minus 5 kali 5 itu sama dengan min 25. Dan kalau 5 dikali min 25, min 5 itu min 25. Paham semua jawab? Dari paham gini akan gini. Ini lihat min 5 dikali min 5 sama dengan min 25. Plus 2, 5. Ini semua orang tahu dan punya pengalaman ini. Masalahnya dari ilmu atau enggak. Nah, ini perlunya pendalaman kaidah fikihnya. Jadi ana dalil sing tak pernah diperdebatkan. Lek papat ping papat kuwi 16. Ning lek min 4 kali 5 itu min 20. Mana tadi dalilnya? Nah, ini penting, meskipun cuma begini ini bukti bahwa kita wis pengalaman. Ini belum tentu pengalaman tadi dari ilmu. Mari kita naikkan jadi ilmu. Setiap ada unsur minus yang kita lakukan atau plus tapi tidak kita lakukan, hasilnya adalah minus. Kecuali jika minus itu tidak dilakukan. Yuk, plus 5 dikali plus 5, hasilnya plus 25. Sesuatu yang baik plus dan kalian lakukan plus, hasilnya adalah plus. Sesuatu yang minus dilarang, tetapi kalian lakukan plus, hasilnya minus. Sesuatu yang plus baik, tapi minus tidak kalian lakukan, hasilnya minus. Sesuatu yang tidak baik dan kemudian tidak sabar lakukan, hasilnya plus. Semua orang tahu. Ning kaidah fikihnya belum ketemu. Ini kan dulu ya, jujur loh, kaidah fikih tidak bicara matematik sebetulnya. Ini mau contoh dan ngerti bahwa pengalaman itu sudah ada. Ya mari kita teruskan. Biar kaidah fikihnya tambah. Ada perintah gini. Nah, ini sudah tahu semua. Rumah saya ketiban mangga tetangga, ketiban kelapa tetangga, pecah. Terus aku duwe kulino tonggo namanya Pak Arjo. Adik, ketiban kelompok. Oh, oke. Bayangkan, jadi saya dengan Pak Arjo. Tadi saya bilang Pak Arjo, ketiban kelompok. Coba perhatikan kalimat.
Oh nggih. Pak Arjo mengatakan nggih. Coba. Kalimatnya pendek sekali loh. Pak D ketiban kelompok. Tidak ada kata jentik, tidak ada kata gantilah, tidak ada kata ambillah tangga ondo, tidak ada kata naiklah ondo, tidak ada kata ambillah yang susah, tidak ada kata naik dan tidak ada semua itu. Hanya katanya pendek. Pak D paling banter, Pak D ketiban kelompok tulung digantek gendeng. Ini biasanya nggak sampai gitu, Pak D. Kenging boleh ya Pak D? Kenging boleh. Oh, gini. Dan itu sudah bisa selesai. Pak Diarjo tanpa deskripsi yang panjang lebar, dia tidak bertanya. Ini mau Pak Najib memberi perintah ngabari aku ketiban kelompok. Kon ganti apa kon ngapa kita mau? Enggak perlu tanya gitu. Dia sudah tahu. Dan seterusnya. Praktis sekali. Dan itu kenyataan, pengalaman, tapi belum tentu jadi ilmu. Sekarang mari ya kita jadikan ilmu. Kejadian itu kita jadikan sebagai ilmu. Pak Arjo naik tingkat. Ya? Dan dia sudah paham. Itu Pak Arjo include golek ondo, golek seluruh sarana yang diperlukan. Dan Pak Arjo juga tidak perlu saya ingatkan pakai sandal, Pak D nggak perlu. Dia langsung bisa melaksanakan tugas itu dengan selesai. Itulah yang termaktub di dalam ayat fafahamna Sulaimana. Jadi perintahnya pendek, tetapi Pak Diarjo paham. Dong, paham di sini bukan paham ideologi loh ya, paham artinya kok maksudnya, menangkap maksudnya loh ya. Nah, mula mengko di dalam surat apa lupa saya, ayat fafahamna Sulaimana itu nalikane Nabi Sulaiman diminta mengadili itu loh, wong rebutan aman itu. Dan ini tak terusnya ben kita ada ilmu. Dan jelas ya, kata-katanya cuma pendek ya. Pak D ketiban kelompok, tetapi cukup difahami. Nah, itulah Islam. Mula bu'istu bijawami'il kalim. Aku diutus dengan kalimat pendek yang mencakup makna luas. Terus dia dadi ilmu kita dadi ilmu. Ikulah yang kemudian dirumuskan menjadi kaidah fikih lil wasail hukmul maqasid, segala sarana perantara untuk dandani genteng itu hukumnya include dengan tujuannya. Ben paham sithik rapopo. Jadi nalikane aku ngomong Pak D dandanono gendeng itu spontan, semua sarana yang dibutuhkan, apakah ondo, apakah itu semua itu. Udah maksud itu ya. Jadi sama tidak perlu detail ngandani Pak D sama ambil ondo, kemudian tegakkan ondo, munggah ondo, turun ke arah yang pecah, naik enggak perlu. Tegangan. Quran itu banyak banget yang mengerti. Nah, mudah kaidahnya lil wasail hukmul maqasid. Semua sarana untuk mewujudkan maqasidnya ada gendeng, itu adalah ikut hukumnya. Nah, jadi ilmu sekarang. Dan baru dari ilmu. Nah, ini saya gendengnya ondonnya pilih sendiri. Ondonnya ditentukan enggak tadi? Tidak. Sampai boleh nggak pakai ondo ini? Pakai ini boleh, pakai ini boleh. Paham sekarang? Oke ya. Nah, biar tuntutannya pakai alat yang tersedia paling sesuai, syukur yang nyaman kan gitu kan. Nah, saiki perintah sampai kan mau wudu. Kalau wudu pakai apa? Air. Air itu kayak apa? Nggak diterangke.
Zaman biyen yang ini, zaman biyen yang ini, zaman saya terus ada batasan. Bar ngono jodono. Udah paham? Karena kuncinya ada di mana? Wudu. Perkara ini, wasail ini adalah inilah yang tersedia sesuai paling pas. Kapan tangan? Udah? Yakin? Kalau yakin tak terus nih satu kesimpulan. Sampeyan tidak boleh cari dalil pada saya. Sama tidak boleh bertanya hukumnya wudu pakai pada saya. Sampai tidak perlu mencari dalil apa hukumnya wudu nganggo keran. Kenapa? Ini wasail, sama pakai ombol ya sakam. Itu sesuai kalau tak. Karena perintahnya cuma pendek, wudu, menghilangkan hadas dengan air kalau tubuh namanya tayamum. Nah, mudah. Islam itu di Jawa mikir kali. Ini contoh loh. Berarti sekarang kita mulai tahu. Oh, di pengalaman hidup sehari-hari itu sebetulnya ilmu ya. Iya. Nanti ayo kita teruskan. Pak, tolong Pak Arjo tadi bocore gendeng, pecah gendeng, lansak itu cekak aus. Mu'istu di Jawa mikir kali. Aku ora perlu deskripsi lengkap ngomong Pak Arjo gendengnya pecah. Sampai cari ini saman sendek ke dagon anu ku saman munggah satu-satu kakinya Pak tidak boleh naik kan gitu. Kalau itu yang saman tuntut hidup ini berat, betul ya, paham? Jadi aku ngarep tukang itu detail aku nungguin tukang sampai gini gua munggah kakinya kanan dulu satu-satu ya Pak gentenan sampai detail itu bagus, tetapi masya Allah hidup ini menjadi berat. Oke, dapat ditangkap? Maka sampai belajar dari sini bisa tahu, tidak semua aspek kehidupan ono dalil koyok dene dalil nggawe masakan resep. Jadi jangan sampai serba menuntut dalil untuk praktek hidup sehari-hari. Contohnya wudu, ya kan wudu tak memang. Terus meneh, sampai kon apa? Kon nutup aurat, kon nutup aurat. Ada perintah enggak? Pakai sarung, pakai celana, pakai apa? Sing penting nutup. Nah dari sini loh kita menjadi nyaman. Oh nek ngono, sing pokok dito, sing pokok benake gede. Perkara saya memakai ondo pring, apa bahkan saya nggak pakai ondo, bahkan saya hanya pancatan tembok langsung. Nah dari situ kita mulai tahu ya lil wasa ini hukum maka sih. Nah terus dinaikkan. Iki ono ning surat Al-Ahzab, surat Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ana dawuh ngene iki sampeyan lakoni. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Enggak? Terus kan Nabi dawuh, la yazalu lisanu karatban min dzikrillah, jangan sampai lisanmu kering dari berzikir kepada Allah. Pertanyaan, banyak-banyak berzikir kepada Allah, iya jangan. Iya jangan. Pakai ondo plastik, ondo pring, opo ondo aluminium, opo manjat, dalam konteks. Alah, bisa bayangin sekarang. Nah, disinilah kemudian muncul piye carane mewujudkan perintah ini. Zikir sing akeh iki piye carane? Apa zikir kudu sila ngene, apa ngene, apa ngadeg, apa ngene? Enggak jelas. Ya, enggak jelas itulah kemudian diserahkan kepada al-urf. Kelayakan. Mula ana istilah makruf. Amar
sesuatu yang layak. Aku sering cerita kalau si Prati soalnya, Mbak, itu Mbak Prati ceritanya ayat itu si tak lakoni. Aku sering cerita kalau Mbak Prati, aku ini lek saka SMA Muhammadiyah Griki. Niku teng mriku nggih ana murid jelek lan sak itu macam-macam. Teng mriki niku metu ing sekolah niku kadang-kadang mesti terngiang-ngiang macam-macam. Ning aku wis janji paling banter di dalam perjalanan itu sampai nggon kono kae aku kudu wis lali urusan SMA Muhammadiyah. Paling jauh sampai Beteng. Aku tidak mau kelingan karo urusan lah ngalor Beteng tekan pakem apa? Zikir. Tempat saya istighfar. Pagi hari besok pagi saya di rumah itu antri ngeterke anak ngeterke bojo macam-macam mau apa telat kesuwen bulan saat itu kan jujur kabeh lagi. Lah begitu keluar untuk berangkat kerja itu saya kadang-kadang bisa membantu di sini. Saya hanya mau pikiran saya, kok saya berisi itu paling jauh sampai Boyong. Dari Boyong saya sudah harus urusan rumah sudah lepas. Nah dengan begitu maka saya tak biasa otak saya nyimpen sampah-sampah memori, tak ganti dengan pikir. Nah jur takon ditakoni bila Mbak Prati takon, Mbak Prati kritis takon dalil nopo Pak? Lek nyepedah saking Beteng dugi Pakem dikir itu dalil nopo Pak? Rasa takon. Padha karo Pak Arjo rasa takon niki kula sikil kanan riyin napa sikil kiwa dhisik oleh kula munggah. Paham sekarang maksudnya? Banyak sebetulnya praktek hidup sehari-hari itu yang berdasarkan qaidah lil wasail hukmul maqasid. Enggak usah tanya hukum bahasa. Kayak misalnya ini gini. Iki ana wong sampeyan ra usah takon hukume warung penjual khamr hukume apa? Rasa takon. Karena semua liwasalah al-liwasalah ahkamul maqasid, karena semua sarana menuju tujuan hukumnya sama dengan tujuannya itu. Jika khamr itu haram, maka menyediakan, menjual, membelikan itu semua adalah wasilah untuk menuju haram. Sesuatu jalan untuk menuju haram hukumnya haram. Jadi nggak perlu golek dalil. Apa Pak dalil? Coba sing haram kan minum. Aku nggak minum kok hanya menjual. Enggak bisa. Yang 5 kali jadi 5 tadi. Nah iya. Udah ketangkap sekarang ya. Jadi sing nyata-nyata nih. Jadi ilmu itu agak gampang. Kaidahnya. Nah, dah sampai di situ ya. Jadi ono wasail namanya. Wasail itu bahasa Jawa wasilah, bahasa Jawa sarana alat disebut. Jadi khamr itu haram. Semua hal yang menuju ke ini adalah wasail. Produsen, pengedar, penimbun, penjual, pemberi izin, penjual, pembeli. Aku numpak kilo orang ngombe sama aja. Aku mau numpak kilo orang ngombe pada kurir. Gitu lah kurir ngerti. Dah sampai di situ saya cukupkan dulu, nanti panjenengan menggali. Sekarang yang kedua, ada kaidah berikutnya. Kaidah itu banyak sekali ya. Kok enggak ada bukunya anak kecil. Saya punya buku lama namanya apa Parotin Bahya. Ana kaidah begini. Alkitabu kal kitab. Wis lepas dari wasilah ya, sekarang berikutnya. Alkitabu kal kitab. Tulisan itu sama dengan ucapan. Hukum. Tulisan itu sama dengan ucapan. Nah, ini bully. Janganlah mencela orang. Betul, kata sini. Janganlah mengolok-olok orang. Betul. Janganlah berkata buruk. Falyaqul khairan.
Jangan berkata buruk, betul, nggak boleh. Jadi membuli orang dengan ngonek-ngonek, dengan menghujat, itu nggak boleh. Dalilnya Al-Quran. Percaya nggak sampai? Membuli orang nggak boleh. Iya kan? Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Terus apa meneh? Sakit banget. Larangan untuk la tasyubbana syai'an, jangan mencela sesuatu. Lansak itu lebih baik. Kalau mencela pakai apa? Lisan. Kalau berkata pakai apa? Lisan. Kalau menghujat pakai apa? Lisan. Jelas dilarang. Nganu Pak. Kula mboten anu kok mboten ngonek-ngonek iki kok. Kula mboten ngonek-ngonek iki kok. Namung kirim WA. Ning isine ngonek-ngonekke. Bisa bayang enggak? Dan ini sekarang terjadi. Nah, maka jauh sebelum ana kayak gini ngonek-ngonekke wong melalui WA, iku wis ana kaidah dulu Alkitab tulisan kuwi regane padha karo ucapan. Coba ana meneh. Fala takun lahuma uffi wala tanharhuma wa kun lahuma qaulan karima. Sikap saya terhadap kedua orang tua, tidak boleh berkata hus, bentak itu enggak boleh. Betul ya? Yakin ya dia? Kalimatnya fala takun lahuma uffin, cetu sekali. Lah, berkata itu pakai lisan. Nah, barang tak praktek mengerti hukum, ngakali hukum. Anu kok aku ora ngonek-ngonek bapak kok. Aku mau ngirim WA. Ha padha mawon. Ana meneh sing Pak tajam meneh. Aku ora ngonek-ngonek bapak kok. Larangannya kan ngonek-ngonek bapakku. Ngonek-ngonek mbokku lha kuwi aku diarani langgar wala aku la maqufin. Aku mau nuntut keadilan di pengadilan. Sama itu sama. Tahu ada orang anak menuntut orang tuanya. Anak menuntut orang tuanya di pengadilan. Itu sama hukumnya dengan fala takun lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ya, mudah-mudahan dapat tahu sekarang. Jangan berkata kasar mencela sesama. Saya nggak berkata kasar kok, hanya mengirim WA. Hati-hati. Hukum daripada menyebarkan hoax itu sama dengan lisan yang karena kaidahnya Alkitabu kal tok. Oke, 2, 3. Oh ini sudah masih. Falyaqul man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, itu berarti sekaligus mengandung makna menahan diri mulai bermedia sosial. Tapi rasa kulit dalil apa hukumnya bermedia sosial agak usah. Nah, berikut 2 ya. Jadi luasnya hukum maqasid Alkitab bukan itu. Yang ketiga, kaidah yang ketiga ini banyak terjadi. Dulu ono sahabat namanya Samurah bin Jundub memiliki pohon ini kilo. Iki omahku, iki men jenengan. Pelem kilo, iki pelem jenengan. Tonggo cecak kok gondeng subur sehingga pohonnya neng gondeng jenengan neng beberapa apa jadi buah ranting dan masuk gona mentio neng anu lho ya aja bantah lho niku lak juntuk boten pelem Pak bener ini contohnya bukan pelem lho ya karena dia tidak ada pelem ning tak gawe pelem ben ketok bahwa kita itu sering terjadi loh. Lah, si tetangga merasa tersinggung dengan pohon milik Samurah ini tadi. Karena Samurah yang unduh ya kudu ini. Maka Nabi dawuh dolen wae lho. Witmu kuwi berangkat tanggamu. Boten. Wis nek ono tak tuku wae Kanjeng Nabi lho. Kanjeng Nabi mengatakan, "Apa tak tuku wae?" Boten Samurah kekeh tidak mau membeli. Maka Nabi dawuh ini tidak boleh menimbulkan maudhar bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan maudhar bagi orang lain. Ini menjadi kaidah yang luar biasa. Hadis ini la dororo wala diror.
ini termasuk qawaidul khams al-kubra, yaitu tidak boleh menimbulkan maudhur bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan maudhur bagi orang lain. Saiki lek ngono wis ngerti. Lek wit mangga, wit jambu, apa meneh? Wit rambutan, kemudian apokat, itu menti yang boleh tonggo sampean ra usah alasan ki lemahku. Kuwi biyen wis terjadi. Jur Kanjeng Nabi lek dawuh kaya ngene. La darara wala dirara. Paham sekarang? Ternyata wis dirembuk ya. Iya sudah. Mula lek sampean mau nandur pohon yang pohonnya sekiranya itu nanti berkembang, rodok dipakai jarak. Bisa dong ilmu nih. Mungkin kita hanya kebiasaan saja. Dan itu masuk qawaidul khams al-kubra, artinya qawaid pokok yang besar. La darara wala dirara. Nah, kali ini kaidahnya kita tidak boleh menimbulkan madarat dan menimbulkan madarat. Menimbulkan madarat bagi diriku maupun menimbulkan madarat bagi orang lain. Dah mengerti? Oke ya? Oke. Kaidah itu berlaku umum. Mari kita praktekkan. La darara wala dirara. Jangan membuat madarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini. Sekarang tahu sekarang. Hukum yang aneh dalam gaib adalah darar bagi diri sendiri, darar bagi orang lain. Mula ini menjadi tahu sekarang. Lewat jalan raya itu wis bendino. Ning kono ibadah bagi orang yang tahu. Karena ternyata lek aku yak-yakan menimbulkan maudarat, merepotkan diri sendiri, atau bukan saya tetapi orang yang jadi repot, itu ternyata dosa. Menimbulkan maudarat bagi orang lain. Nah, baleni. Aku neng jalan yak-yakan mungkin aku rapopo, tetapi ngerepoti orang lain. Nah, atau ini kita di perumahan, cetol rumah dalan rada sempit, lek ku parkir ning tengah dalan. Parkir mobil, sekarang banyak sekarang kasus darar itu perkara parkir, perkara kendaraan. Nah, itu kita melihatnya dari segi hukum, tidak, dari segi agama sudah lama, bukan itu sejak zaman Nabi. Orang kok darar menimbulkan darar maupun menjadikan darar, kan begitu. Nah, jadi kalau begitu kita bisa ibadah dengan cara apapun termasuk di jalan raya. Jika berkendara tidak tertib adalah melanggar. Jika ini menimbulkan darar dan dilarang, maka kesimpulannya berkendara dengan tertib di jalan raya adalah ibadah. Parkir dengan memperhitungkan kemasyarakatan bersama itu ibadah. Ono warung randuwe parkir, ono warung randuwe parkir. Gak mobilnya akeh gede-gede ngebaki dalan, memacetkan dalan, yakin itu darar. Boleh. Maka saya sangat bersyukur, bapak saya selalu pesan ojo pernah kepikiran nutupi dalan. Maka sedapat yang saya punya, jalan saya diombo, halaman saya insya Allah diombo. Karena ada ilmunya. Nah, sekarang kita tahu sekarang, orang ngomong ibadah itu oke ya? Iya. Jalan ibadah orang mau maca Quran. Jalan ibadah orang mau pikiran. Jalan ibadah iso ning dalan, iso ning omah, iso hidup di tetangga, iso memotong pohon yang kira-kira mengganggu tetangga dan seterusnya. Karena itu darar. Nah, gampang sekarang ilmu sidik tapi berlaku luas. Nah, sampai di situ. Berikut, contoh berikut. Ini semua tahu ini semua tahu. Al-Maidah ini perkara Homer. Untuk boleh diri, jauhilah. Tuh.
Terus mari kita lihat di ayat 91-nya. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran khamr dan judi, dan menghalangimu dari mengingat Allah dan untuk sholat. Jadi hukume khamr haram. Lah ngapa kok haram? Ngapa kok haram? Oleh haram sebabnya melalui khamr menjadi sebab. Ini bagi yang research di perguruan tinggi namanya intervening variable. Karena khamr dan judi itu intervening variabelnya adalah permusuhan, kebencian, lali salat, lali Gusti Allah. Intervening variabel. Bisa ditangkap. Jadi seandainya khamr itu ramendem, tidak menyebabkan kita ngamukan, ya ora haram. Lah mboten mendem itu khamr, Pak. Jenenge Coca-Cola diarani khamr mergane mendem niku wae tak ambil. Ini pun haram aja pripun. Ini contoh ini, Quran itu ayat 91 dan 92. Menimbulkan permusuhan, kebencian, ngalangi apa? Eling Gusti Allah, ngalangi sholat. Nah, yang saya tanda marah itu namanya intervening variabel. Sudah? Dari situlah maka ini kuncinya di situ. Maka dengan kaidah berikut ini al-ibratu bi'umul lafzi la bi khusus sabab, maka ditarik hukum. Hukumnya adalah semua hal yang berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian hukumnya dilarang, seperti halnya adalah khamr dan judi. Dan ini ya cetok khamr dan judi itu dihukum apa? Haram. Ngapa haram? Haram jari Quran diharamke mergane menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi dari ingat kepada Allah. Tuh. Dan kalau sudah, mari kita tarik yang terakhir. Maka disepakati semua hal yang berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian hukumnya dilarang, seperti halnya dilarangnya khamr. Contohnya apa? Hoax, mengadu domba. Kamu jadi dalam permusuhan tadi, aku sing gawe tetap cukup diri mau. Kamu itu. Kaidahnya apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi sabab. Suatu hukum diambil dari keumuman lafaz, bukan diambil dari kekhususan sebab. Jadi semua hal yang berpotensi menimbulkan kebencian, saling kebencian di antara kita, hukumnya dilarang. Sama halnya khamr yang dilarang. Terakhir. Ana kaidah begini, la yukrahu kulluhu la yukrahu kulluhu. Apa yang tidak bisa diraih semuanya jangan ditinggalkan seluruhnya. Jadi lek sampean ra iso salat bengi, ora iso salat bengi, ora iso salat duha, ora kober tahiyatul masjid, ora kober apa meneh. Sing salat lho, ra kober, ra apa-apa. Ning aja blas. Aja blas. Kabar ini pun Pak Tuan itu sholat wajib pun oke. Nek kula mboten saged kita tahiyatul masjid. Lah ngapa kesusu kok ning masjid pas. Badhe mangke pun juga saya. Ya ora apa kesusu betul. Sholat malam napa boleh wong dalu niku kula pun kedatangan. Sholat duha napa boleh niku pangkat kedatangan. Nah, ning ana syarat. Lek ra iso kabeh aja blas. Cari contoh sendiri. Al-muta'ati afdal minal qasir. Sesuatu yang manfaatnya meluas, berentek, itu lebih didahulukan dari hal yang manfaatnya sendiri. Ini perkara fikih prioritas namanya. Jadi ini aku ini bingung aku ini cilik anakku, wong anakku nyatane ya aku penting ini ceritanya bobot ini nekani pengajian
Nek aku nekane pengajian otomatis aku telat lah aku nanggone anakku. Seringkali kita menghadapi dilema. Iki kepiye? Iki tak nggo tuku lemah apa tak nggo daftar haji? Tak nggo tuku lemah apa tak nggo daftar haji? Oh, oke Pak, praktek sehari-hari dilema banyak. Itu namanya nanti fikih prioritas. Maka kaidahnya al-mutaati afdalu minal qasir. Ini juga ini yang tidak begini. Wayar yang baru 6 apa sama? 6 apa sama? Terus ngata menteri kan kiau karena apa gitu? Nah, mula tumrap wong berngerti ngaji rakitan sidik ana kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar meninggalkan perselisihan disukai. Jadi lek enek wong ayah-ayah ini sejenis ini gak akan rampung. Ojo mbok turuti. Ini gak akan rampung. Carilah jalan keluar lain. Selama ini dituruti sama belok A gak akan jadi. Belok B gak akan jadi. Jadi dua kelompok berselisih. Ini sama membela A gak akan selesai, membela B tidak akan selesai. Maka al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan itu lebih disukai. Jadi orang dia itu cerdas. Jadi menuntun kita supaya awak itu piyambak dengan maaf pengetahuan terbatas dengan awak itu piyambak iso memanfaatkan dalam aspek yang lebih luas. Nah, niku mawon kata oleh adik arep ngaji kira non TE kok wis bene sak rupa-rupa. Ning sing pokok ilmu kuwi dadi diarani manfaat cirine ngene iki. Al-ilmu nafi' huwa alladhi yabaslu fi sawsa'a wa yantafisu bi'ali qalbi inahu. Ben gampang, ilmu itu manfaat yang cahaya tapi kepadan itu nyebar nang ati. Rasane dadi makan. Dan dengannya tersingkaplah selubung-selubung hati. Jadi ketidaktahuan, kebodohan, keangkuhan, keegoisan jadi hilang, runtuh karena tersinari oleh mula ana istilah Rabbi Surahli sadar. Nah, mudah-mudahan awake pun piyambak sithik-sithik ya. Ilmune manfaat, barokah, terus iso keluas manfaate lan sakit-sakit. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dan atau ada yang mau mendiskusikannya silakan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ilmuku sithik njur piye kan ana cerita. Ilmu saya hanya sedikit Pak, njur piye? Nah, jawabannya tadi ikhlas, tidak berhenti belajar, ikhlas, akhlakul karimah, syukur sinau qawaidul fikih. Monggo kalau ada yang mau diskusi. Berkaitan dengan tadi juga kan apakah yang sedang makan sekarang ayam berkeliaran nah itu iya ini nah gendulan itu toh Masya Allah yang namanya ayam itu nah, sampai tenggen kula gula ayam gampang api-api lemu-lemu dudu dona mau kebagian telan ning yo mau al-mutaati afdalu minal qasir kole tak tindak malah nyebabke tanggaku dadi nyuwara kepara ngobrol-ngobrol mula solusine aku diam. Lah jenengan gua punya kasusnya lek nggon aku lho ya kok nang ngecek itu nggon saya itu ayam kucing banyak dudu nggon aku ning mengko lek tak tindak tak kerasi wong kuwi duweke sing tukang ngaru duweke mah kono lan sak pitute mengko tak oyak-oyak malah dadeke ngobrol-ngobrol lah bang ngobrol-ngobrol al-muta'ati afdalul qasir ya udah biar demi kebaikan orang banyak sabar nopo
ono meneh kasus Mas asu. Karena kita kata itu. Nah, solusinya apakah asu dibubuhi? Enggak. Solusinya kita bikin pagar. Ngalah kita. Karena demi menjaga hidup bersama. Nah, kasus jenengan kipiye gimana? Kok hukumnya begitu meneh? Lah ngomong jenengan yo tempuh mau. Ya sesuai kalau kasus ya sesuai dengan kondisi akhlaknya masing-masing. Dalam bahasa Arab budayailah. Monggo yang lain. Iya. Kaitannya dengan ilmu tadi memangnya tidak sangat sedikit karena ilmu yang ada di Amerika kita yang dan seperti apa dan ilmu astrologi yang bisa hitung sama 2 juta tahun yang lalu. Ya itulah rahmat. Rahmat Gusti Allah itu wong ora padha ngene. Malah repot Pak padha ngene. Justru enggak padha ngene itulah hidup itu berjalan. Ana sing ngerti bab urologi sehingga iso dibutuhke nalikane corona. Ana sing ahli usia dini. Gue nyediane wong sing bingung nyambut gawe karo sing ngomong. Lah iya ta. Ana sing tukang dandani gendeng. Dan itu juga ilmu masing-masing itu rahmat. Maka semua itulah su'uban li ta'arafu. Su'uban itu ya berkelompok-kelompok. Itu semua li ta'arafu untuk saling mengisi. Maka tetap di antara semua itu inna akramakum 'indallahi atqakum. Bukan berarti kalau begitu kata kuncinya di atqakum, maka kata kuncinya bukan di jenis pekerjaannya atau kan tidak disebutkan tadi, tidak disebut suku yang mana, kelompok yang mana yang paling mulia di sisi Allah. Apakah kelompok dokter, apa kelompok Eropa, apa kelompok Jawa, apa kelompok tukang, apa insinyur kan tidak disebut. Tapi indallahi atqakum. Berarti bisa jadi kelompok ustadz pun kalah takwa dibanding tukang sapu. Guru ngaji bisa jadi kurang ikhlase dibanding guru PAUD lansak. Bisa jadi insinyur pertanian amal jariah akeh bangane awake dhewe sebab dia bisa mengembangkan varietas baru pembenihan yang lebih produktif. Bisa jadi amal jariah kuwi kan jenengan wong niku insinyur apa teknik sipil tukang bangun jalan. Jadi saya insinyur ahli teknik sipil saya itu sehingga saya bisa membangun jembatan menyebabkan sampai nyaman lewat itu bisa jadi gara-gara aku ya kan bangane si guru ngaji. Karena itu amal jariah. Ikhlas lho semua kaidahnya tetap ya. Tetap kaidahnya adalah akidah benar, syariatnya benar, akadnya. Nah, benar deh, ilmu deh, pakai ilmu deh, pakai ke dalam. Kalau bujune tinggal ngoni, bunyi bujune alhamdulillah. Ada balik, enggak? Ini enggak selalu Pak. Oh ya, jadi Bapak ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu. Oh ini kasih dirinci loh Pak ini, sekedar supaya lebih betapa bingung sini ya. Ilmu syariah yang pertama itu syariah. Syariah itu ana salat, ana zakat, ana puasa. Ana salat, ana sesuci, ana apa?
sholat, ana nutup aurat, ana ilmu apa meneh. Poso, ana ilmu zakat, ana ilmu haji, ilmu sedekah, wis ngono-ngono. Gitu ya. Ini lagi di syariat apa ya? Di syariat. Ana ilmu haji. Itu sesungguhnya di dalam ilmu Islam ana kaidah berbunyi al ilmul hal. Yang wajib dicari, wajib ain dicari itu adalah ilmul hal. Yang disebut ilmul hal. Nah yang lain wajib tapi bukan wajib ain. Apa wae prakteknya? Prakteknya ana wong jenenge Joko. Jenenge Joko. Sekarang jam 8.20 dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islam sekarang jam 8.20. Pertanyaannya, ilmu apa yang dia wajibkan? Ilmu wudu sama ilmu sholat dulu. Belum wajib dia cari ilmu haji. Urwayai. Jadi ilmu yang wajib dicari, halo, yang wajib ain namanya, cuma wajib. Wajib ain itu adalah ilmu yang kudu tak lakoni. Kudu tak lakoni salah. Kudu kanggo lakoni. Kudu kanggo lakoni. Nek prakteknya kita ya belajar ini bareng-bareng sebetulnya. Tetapi harus tahu ini supaya kita tahu prioritas. Jadi misalnya sekarang ini ana wong mlebu Islam jam 8.30 dibilang haji, itu nggak penting. Karena dia memang belum waktunya haji. Dia tidak musim haji. Begitu juga diajari puasa enggak. Yang pertama harus diajarkan adalah ilmu suci. Karena sebentar kemudian 3 jam kemudian dia kena kewajiban, yaitu wajib sholat. Nah kalau begitu, ilmu yang sesungguhnya wajib dicari itu adalah ilmu yang kudu kanggo nglakoni kewajiban. Ilmu kang kudu kanggo nglakoni suatu perintah. Itu yang wajib disebut dengan ilmul hal. Nah, dengan dasar kuwi mula bocah-bocah kae yo sinau nek sekolah yang bener. Ana pelajaran fikih ning M ini Pak Wisam itu cara sinau. Kula dereng wajib haji ya, Pak. Enggak kalah-kalah. Ini itu dalil aja, kok dalil tau. Kaidahnya. Oke, silakan yang lain. Cukup? Nah, enggak. Nggih, enggak pernah di sana mana ini. Lagi. Sebenarnya muslimah itu siapa? Itu pernah dimengerti. Apa nama diri terjadi? Itu siapa? Sehingga ada milih partai ternyata dosen-senitan akhirnya wajib baca, ingin berubah baca, awal itu belum. Jadi maksudnya kenanya itu siapa? Itu dalam saya banyak nilai dari itu ada berita-berita yang tidak relevan dengan definisi musuh itu. Kalau kita baca ya dengan definisi juga kita baca, tapi kadang-kadang itu tidak fokus ke terjadi masalah. Yang fokus itu apa dalam Islam menurut Bapak sekarang ini? Jadi dijen, tapi sih tak perlu lagi. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Kakaknya namanya Hafsah. Hafsah itu istri Nabi. Jadi otomatis elite. Jadi Ibnu Umar itu anaknya Pak Umar. Pak Umar kakaknya itu namanya Hafsah, itu adalah istri Nabi. Dan Umar kita tahu semua sahabat elite. Ibnu Umar juga termasuk sahabat elite. Nah, elitenya ini penting dulu. Jadi artinya kompeten. Nah pada waktunya nanti ketika Nabi sudah wafat jauh
setelah Nabi wafat di zaman Sayyidina Ali terjadi pemberontakan namanya Muawiyah. Lah terjadilah clash macam-macam. Nah terus terjadilah tahkim namanya. Tahkim itu pengajuan. Terus pakai kuliah menjadi politik, bukan agama, menjadi politik artinya. Lah barang perang di mau rampung itu terjadi tahkim atau perdamaian lah, perdamaian di antara dua kubu. Perang dulu. Baru perang rampung, akhirnya mereka kalah sebetulnya Muawiyah itu. Tapi kemudian Muawiyah itu mengangkat tanda menyerah, tapi mengatakan semacam perjanjian, ada gencatan senjata, kira-kira gitu. Nah, kemudian tahkim itu ya segitulah musyawarah. Sayyidina Ali itu putusan namanya Abu Hasan al-Asy'ari sebagai wakil untuk tahkim. Lah Muawiyah putusan namanya Amr bin As. Saya ingin ini, wong loro itu bukan Amr bin As karo Abu Hasan al-Asy'ari itu bukan. Iki lagi terus kita rampung. Ini memang ya. Saya kabeh mudun wae. Ali mudun saka khalifah, Muawiyah mudun dari tuntutannya menjadi khalifah. Ya wis ngono yo. Jadi sepakat mudun dua-duanya turun melepaskan jabatannya. Yo udah. Just kowe iki sing ngomong sampe itu kok Amr bin As kondo karo si Al-Asy'ari tadi, Al-Asy'ari ya sama si tua itu. Nah kemudian Abu Musa Al-Asy'ari ngadep. Saudara-saudara sekalian, demi persatuan dan kesatuan umat, maka untuk menyelesaikan perselisihan ini, maka salah satu di antara alternatif mari kita saksikan bahwa untuk demi persatuan kesatuan umat, Sayyidina Ali menyatakan diri turun jabatan. Terima, saya kan? Naiklah sekarang Amr bin As. Amr bin As naik. Sudah sekalian, kita semua sudah dengar bahwa Sayyidina Ali berdasarkan perwakilan dari Abu Musa al-Asy'ari menyatakan diri turun dari jabatan. Dan kita tahu semua dalilnya adalah tak boleh ada kekosongan jabatan. Maka dengan ini kita tetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Menang. Khalifah menang. Tapi berarti waktu uri-uri mau. Waktu uri, terus buat jadi politik harus dipikir. Wah, di kalangan umat terjadilah, di kalangan sahabat senior terjadilah keguncangan diskusi yang utama. Ono sing pro Ali, ono sing pro Muawiyah, ono sing Khawarij sing nanti muncul. Wah, nah kemudian Khafsah kembali ke Abdul Umar nimbali adini siapa Abdul Umar mbok cari-cari iki tuh gak rampung-rampung. Kamu itu meskipun bagaimanapun kamu cukup berwibawa di mata mereka, mbok kamu cari-cari. Kamu cari. Akhirnya Umar betul, Ibnu Umar betul bersama namanya Habib bin Maslamah misalnya berkeliling menjajaki suara rakyat. Lah ternyata Muawiyah itu bukan main. Muawiyah itu kan sudah saya tahu orangnya politikus, cerdas, anak Abu Sufyan kan. Wah pintar sekali, keras. Dia mengatakan begini, tak ada satupun siapa yang mau berani membantah, angkat tangan. Pakai tangan khusus sekarang. Siapa yang mau yang membantah saya sebagai yang tadi khalifah, angkat tangan. Ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih berhak bagi kalian kecuali saya. Nah, sudah muncul diktatornya si Muawiyah. Itu kok boleh barang bentarnya. Amr bin As itu sahabat yang top itu mendukung situ. Nah, lah melihat itu Ibnu Umar dan mengatakan, ya Allah,
yang sesungguhnya lebih berhak adalah bukan kau, tapi dia berenang. Yang lebih berhak sesungguhnya bukan kau Maria, tetapi adalah orang yang menyediakan bagimu surga dan neraka. Allah maksudnya. Kemudian dia mundur. Ditanya sama Habib yang dari tadi, aku khawatir kalau saya mengucapkan satu kata, bisa jadi kemungkinan kata-kataku ditafsirkan berbeda. Satu, bisa juga justru memperparah perbedaan dan atau bahkan memicu peperangan. Maka dia pilih diam. Oke, nah sekarang di tengah seperti saya menyebutkan tadi, ono strategi Ibnu Umar diam, nonton perkembangan, tidak usah ikut campur dalam arti kata memihak A memihak B, cukup menjadi pengamat. Itu strategi dari Ibnu Umar. Yang Ibnu Umar bukan nabi lu ya, bukan nabi lu, itu alternatif kan. Tetapi Amr bin As beda lagi. Amr bin As begini, bagaimanapun juga umat itu harus ada kejelasan. Jadi Mas Wali punya ijtihad diri dan kita disahkan. Nggak boleh membiarkan umat terus-terus dalam terombang-ambing, ketidakjelasan terombang-ambing. Maka harus segera ada kejelasan. Maka dia menetapkan memihak kepada dan kemudian nanti muncul berikutnya Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali mengatakan, dunia itu gedenya kekuasaan dunia itu apa sih? Apa abote? Seberapa pentingnya kedudukan dunia kok direlani nanti tekan mati. Maka Hasan putra Sayyidina Ali mengambil jalan beda lagi. Beda lagi ya, Hasan bersama akhirnya Husain, beda lagi. Husain tidak mengatakan beda lagi, tidak, darah harus ditebus dengan darah. Nah, dari sini kita kasih tahu, Anna Ibnu Umar, Anna Muawiyah, Anna Amr bin As, Anna Hasan, Anna Husain dan macam-macam. Silakan pilih sendiri gaya apa. Jadi di tengah membedakan begini itu, para ulama dulu itu juga bermacam-macam cara mensikapi. Tidak tunggal, masing-masing punya argumen fikih yang kuat. Tapi kalau saya pribadi loh, ya itu jadi penonton. Ngapain? Dia tapi aktif, dia aktif, bukan dia masih, bukan luah tahu kan? Jadi kalau ada yang dulu ini ya tak paham saja. Oh iya. Kalau saya pribadi tidak mengambil pasif, tetapi tidak langsung terjun. Jadi saya pengamat yang nah, kayak gitu. Hidup saya ini kan. Nah, itu ya. Jadi lek ngono. Sekali lagi kayak pengakuan Imam Asy-Syafi'i. Tambah ngaji itu tambah bingung atau tambah radong. Alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yun ma'akum asdaqul kalam billahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.